Hai, kembali lagi dengan EDS Fish. Hari ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk menebar bibit ikan yang benar, sehingga tingkat kematian ikan yang baru kita tebar tersebut sangat rendah. Jadi kita tidak akan rugi banyak. Nah, di sini saya sudah memiliki bibit ikan nila putih yang tadi siang saya beli. Jadi setelah saya sampai di rumah, saya merendamnya di air yang satu sumber dengan air kolam tersebut. Jadi tujuannya untuk menyesuaikan suhu yang ada di air bibit ikan agar sama dengan suhu yang ada di air yang baru mereka tempati, sehingga tingkat kesetresan akan rendah. Otomatis tingkat kematian juga akan berpengaruh juga. Nah, ini tahap pertama, yaitu dengan penyesuaian suhu lingkungan. Nah, setelah kita tadi melakukan proses penyesuaian suhu air agar ikan atau bibit tersebut tidak stres, selanjutnya kita melakukan proses sterilisasi yang bertujuan untuk menghilangkan virus atau bakteri yang melekat pada tubuh ikan. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi air ataupun bagaimana kondisi sesungguhnya dari bibit ini, apakah dia fit atau memang sudah terkena penyakit. Jadinya dengan proses sterilisasi ini potensi untuk kematiannya juga sangat rendah. Di sini saya melakukan proses sterilisasi dengan menggunakan PK. Nanti jika kamu ingin membelinya, langsung saja ke apotek dan bilang mencari PK. PK ini ampuh untuk membunuh bakteri atau virus yang melekat pada bagian luar tubuh. Saya menggunakan secukupnya saja, kira-kira saja. Saya menggunakan segini untuk mensterilisasinya. Jadi nanti ditaka-taka saja, karena proses sterilisasi ini hanya sebentar saja, sekitar 2 atau 5 menit. Jadi ini dilarutkan, ya benar-benar terlarut semuanya. Nah, setelah ini baru kita masukkan ikannya. Nah, ini kita diamkan selama 2 atau 5 menit. PK ini aman dalam proses budidaya ikan. Nah, selanjutnya setelah kita rendam dengan larutan PK, kita tinggal pindahkan saja bibit ini ke kolam yang akan kita gunakan untuk pembesaran. Jadi air PK ini dibuang, jangan dimasukkan ke kolam. Jadi, kemudian kita masukkan. Nah, jadi setelah direndam menggunakan larutan PK, kita tinggal masukkan saja ke kolam pembesaran. Nah, tahap terakhir yang selalu saya lakukan dalam proses penebaran bibit ikan yang baru itu membibis pakan ikan menggunakan
Indrofloc. Indrofloc ini antibiotik. Jadi dengan membibis pakan ikan tersebut, saya berharap bahwa ikan akan memiliki antibodi yang lebih baik. Jadi setelah kita menghilangkan virus atau bakteri dengan menggunakan PK, kemudian besoknya saya akan bibis pakan ikan menggunakan Indrofloc agar antibodinya semakin lebih baik. Jadi terus fit, sehingga tingkat kematian bibit ikan yang baru kita tebar tersebut semakin rendah. Kalau melihara ikan terjadi kematian pada ikan, pasti saja terjadi gitu loh. Tapi yang penting bagaimana caranya kita mencegah agar kematian tersebut rendah, bahkan serendah mungkin, sehingga uang yang kita keluarkan untuk beli bibit tidak percuma atau dalam hal ini rugi. Jadi ada 3 tahap dalam proses penebaran bibit ikan yang baru agar tingkat kematiannya rendah. Yang pertama, penyesuaian suhu air. Jadi kita sesuaikan suhu air dari tempat asal bibit tersebut dengan suhu air di kolam kita. Yang kedua, melakukan sterilisasi tubuh ikan dengan menggunakan PK agar virus bakteri yang sudah melekat di tubuh ikan bisa mati sehingga tidak menyebar seterusnya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan antibodi ikan atau daya tahan ikan dengan menggunakan Indrofloc 25. Itu penggunaannya saya biasanya cuma 1 hari atau bisa sampai 3 hari kalau misalkan ada tanda-tanda terkena jamur. Oke, itu dia sedikit informasi dari saya mengenai bagaimana cara untuk menebar bibit ikan yang benar sehingga tingkat kematian pada ikan semakin kecil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi mengenai budidaya ikan di channel ini.